menuju Piala Dunia 2026. Sebuah harapan besar yang telah lama kami nantikan. Walaupun akan menjadi ujian berat bagi Indonesia, tetapi optimisme semakin tinggi berkat dukungan penuh dari pemerintah, PSSI, dan ratusan juta pendukung yang selalu setia mendukung Garuda. Maes Hilgers dan Eliano Reijnders resmi jadi WNI. Awal baru untuk timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI resmi menyetujui proses naturalisasi dua pemain keturunan Indonesia. Pemirsa, dua pemain keturunan Indonesia, Maes Hilgers dan Eliano Reijnders, dijadwalkan menjalani sumpah menjadi WNI hari ini. Maes Hilgers とエリアノ・ラインダースが正式にインドネシア国民となる ميس هيلجرز وإليانو ريندرز يصبحان رسميا مواطنين إندونيسيين. ในที่สุดมิส ฮิลเกอร์สและอิเลโน ไรนเดอร์สก็กลายเป็นพลเมืองอินโดนีเซีย Pada tanggal 30 September 2024, sejarah baru tercipta dalam dunia sepak bola Indonesia. Dua pemain keturunan Belanda, Maes Hilgers dan Eliano Reijnders, resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, setelah menjalani proses panjang. Naturalisasi yang akhirnya mencapai puncaknya melalui prosesi pengambilan sumpah di Kedutaan Besar Indonesia di Brussels, Belgia. Peristiwa ini bukan sekadar momen formalitas administrasi, tetapi sebuah langkah besar yang memengaruhi masa depan tim nasional Indonesia di kancah internasional, terutama dalam upaya lolos ke Piala Dunia 2026. Proses ini berjalan berkat dukungan dari berbagai pihak di pemerintahan. Presiden Indonesia, Ketua DPR, serta jajaran pimpinan legislatif lainnya turut terlibat dalam mempercepat proses naturalisasi Hilgers dan Reijnders. Menteri Pemuda dan Olahraga serta PSSI juga memegang peran penting dalam memastikan proses ini berjalan lancar. Bagi sepak bola Indonesia, keberhasilan mendatangkan dua pemain ini adalah salah satu hasil kerja keras yang direncanakan dengan baik untuk memperkuat timnas menuju panggung internasional. Hi Eric, I'm ready for Indonesia. I'm proud to play for the country and I'm happy to be here. Thank you. Hello Indonesia, I'm ready to join the national team. I can't wait. See you later and I love Indonesia. Proses naturalisasi pemain sepak bola bukanlah hal baru dalam dunia sepak bola, terutama bagi negara-negara yang tengah berkembang di kancah internasional. Namun, bagi Indonesia, ini adalah momen yang sangat penting. Maes Hilgers, bek tengah yang kuat dengan pengalaman bermain di liga-liga top Eropa, dan Eliano Reijnders, gelandang serba bisa yang juga memiliki jam terbang tinggi, telah lama dipantau oleh PSSI. Keduanya merupakan talenta yang dinilai mampu memperkuat timnas Indonesia, khususnya dalam menghadapi laga-laga penting di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Prosesi pengambilan sumpah WNI yang diadakan pada Senin, 30 September, pukul 20 waktu setempat di Brussels, menandai titik puncak dari seluruh proses panjang ini. Dalam sumpahnya, Hilgers dan Reijnders mengikrarkan kesetiaan mereka kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebuah momen yang penuh makna dan diiringi dengan sorak-sorai pendukung sepak bola Indonesia di berbagai belahan dunia. Peran penting Maes Hilgers dan Eliano Reijnders bagi timnas. Kini, dengan status WNI resmi, mereka siap berkontribusi untuk tim nasional Indonesia. Pelatih timnas, Shin Tae-yong, dengan antusias menyambut keduanya sebagai tambahan kekuatan yang signifikan dalam menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober, dua pertandingan penting yang akan menentukan langkah Garuda di kualifikasi. Maes Hilgers, yang bermain sebagai bek tengah, adalah sosok yang diharapkan mampu memberikan kestabilan dan kekuatan pada lini pertahanan. Hilgers, yang bermain di Liga Belanda dan telah merasakan atmosfer kompetisi di Eropa, membawa kemampuan teknis dan fisik yang sangat diperlukan oleh timnas Indonesia. Dengan postur tubuh yang tinggi dan kuat, Hilgers memiliki kemampuan mengamankan bola-bola udara dan mengantisipasi serangan lawan dengan cermat. Sementara itu, Eliano Reijnders adalah pemain yang fleksibel dan dapat bermain di berbagai posisi, baik sebagai gelandang tengah maupun sayap.
Dengan mobilitas dan kreativitasnya, Raiders mampu membuka ruang dan menciptakan peluang bagi tim skuad Garuda. Pengalamannya bermain di liga-liga top Eropa memberinya kepercayaan diri untuk bersaing di level tinggi. Kombinasi kedua pemain ini diharapkan bisa memberikan dimensi baru bagi permainan timnas Indonesia yang tengah berupaya meningkatkan kualitas di panggung internasional. Debut internasional yang ditunggu dunia. Debut Hilgers dan Raiders bersama timnas Indonesia tidak hanya ditunggu oleh para penggemar sepak bola Indonesia, tetapi juga oleh dunia internasional. 인도네시아 축구가 이변을 일으키고 있습니다. 강호들과 맞서 무승부를 기록하며 역사상 최초로 월드컵 진출까지 노려보는 등 Il nome dell'Indonesia diventa sempre più globale grazie alla partecipazione di giocatori ereditari che hanno contribuito ai successi della nazionale indonesiana. Tidak tanggung-tanggung, sebanyak 70 stasiun TV internasional saat ini tercatat telah membeli hak siar untuk menayangkan pertandingan antara Indonesia melawan Bahrain dan Cina. Menunjukkan betapa besarnya perhatian terhadap perkembangan sepak bola Indonesia. Setelah laga melawan Australia sebelumnya ditayangkan oleh 48 stasiun TV, kini jumlah tersebut melonjak, mengindikasikan bahwa sepak bola Indonesia mulai mendapat tempat di kancah global. Laga pertama mereka di bawah bendera merah putih akan menjadi sorotan utama. Para penggemar sepak bola di seluruh dunia akan menyaksikan bagaimana Hilgers dan Raiders membawa kemampuan dan pengalaman Eropa mereka untuk membantu Indonesia mengamankan tiket menuju Piala Dunia 2026. Selain itu, kehadiran mereka juga diharapkan mampu menarik perhatian klub-klub top Eropa terhadap pemain-pemain Indonesia lainnya yang memiliki potensi besar untuk berkembang di kompetisi internasional. Hitungan poin timnas Indonesia agar bisa lolos Piala Dunia 2026 teman sekalian. Berapa poin? Ini dia teman sekalian. Teman-teman, Indonesia telah menjalani 2 laga, di mana 2 laga tersebut Indonesia mendapatkan 2 poin. Seri menghadapi Australia dan Arab Saudi teman sekalian. Kalau kita berkaca di timnas Korea Selatan yang berhasil lolos babak kualifikasi Piala Dunia 2018 sebagai runner up grup dengan torehan 15 poin, maka ini bisa jadi patokan Indonesia agar bisa mengumpulkan 15 poin juga. Indonesia masih menyisakan 4 laga kandang dan 4 laga tandang teman sekalian. 4 laga kandang masing-masing berhadapan dengan Jepang, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Jika timnas Indonesia berhasil menang di 3 laga saja, maka Indonesia akan mengumpulkan 9 poin. Ditambah 2 poin akan 11 poin teman sekalian. Dan di laga tandangnya target menang 1 kali dan imbang 1 kali, telah terkumpul 15 poin. Wow, seberapa yakin kalian timnas Indonesia lolos Piala Dunia? Meski proses naturalisasi ini mendapatkan banyak dukungan, terutama dari para penggemar sepak bola, tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada perdebatan yang berlangsung di dalam negeri. Beberapa tokoh sepak bola dan pengamat menyuarakan kekhawatiran bahwa langkah naturalisasi ini dapat mengurangi kesempatan bagi pemain lokal untuk berkembang. Namun, di sisi lain, banyak yang berpendapat bahwa langkah ini adalah langkah realistis untuk memperkuat timnas Indonesia di level internasional. Legenda sepak bola Jerman, Jurgen Klinsmann, turut memberikan pandangannya mengenai hal ini. Menurutnya, naturalisasi adalah sesuatu yang sangat lazim dalam sepak bola modern. Banyak negara telah melalui proses serupa, termasuk Jerman yang memiliki sejarah panjang dengan pemain-pemain berdarah campuran yang sukses mengangkat prestasi tim nasional mereka. Klinsmann, legenda sepak bola global, percaya bahwa kehadiran Hilgers dan Raiders akan membawa dampak positif bagi Indonesia dan membantu negara ini mencapai potensi maksimalnya di panggung dunia. It's a topic that became totally normal, I would say, over the last decades. It's almost like a chase then going on. Who gets the kid? As soon as you see the special talent, you want to make sure that he's playing for your side. It's at the end of the day always the decision of the player and his family. But it is beneficial for every national team program, absolutely. So if you can get quality players on your end, they decide to go with Indonesia and represent Indonesia as their country, then this is good. This is good because you wanna be eye to eye with all your opponents out there, and I think it's a natural process that a lot of nations have gone through already. I hope for you that a lot of the players,
emotionally, because of their family, will decide to go then with your country, meaning Indonesia. It hopefully gives you a bit of a more quality edge in the long run. Indonesia optimisme menuju Piala Dunia 2026. Mimpi Indonesia untuk berlaga di Piala Dunia 2026 kini semakin mendekati kenyataan. Dengan kombinasi antara pemain-pemain lokal yang semakin berkembang dan pemain-pemain naturalisasi yang mempunyai keturunan Indonesia, seperti Hilgers dan Reinders, timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk menorehkan sejarah baru. Laga-laga di babak kualifikasi berikutnya. Ini bukan sekadar pertandingan sepak bola biasa. Setiap laga timnas Indonesia adalah panggung megah di mana bangsa memperkenalkan dirinya. Indonesia dengan bangga menunjukkan bahwa negara ini telah siap bersaing di level tertinggi sepak bola internasional. Momen ini juga tersiar ke seluruh dunia melalui layar kaca dan streaming global. Terbanglah, Garudaku, menuju Piala Dunia 2026. Sebuah harapan besar yang telah lama kami nantikan. Dalam gelap kita tersesat, namun harapan takkan pernah padam. Bersama kita raih mimpi yang nyata.